Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Hari Nikola dengan NIM 352110168. Saya berasal dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Kejuruan Teknik Industri. Saya akan membawakan mengenai peran mikrokreasi dalam perilaku organisasi dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Latar belakangnya, pernahkah Anda merasa komentar kecil atau tindakan rekan kerja membuat Anda tidak nyaman, meskipun terlihat tidak disengaja? Definisi mikroagresi itu adalah mikroagresi adalah tindakan atau komentar kecil yang seringkali tidak disengaja yang menyampaikan prasangka terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya kamu pintar untuk batasan ukuran-ukuran tertentu, misalnya di bidang masing-masing dalam pekerjaan, kamu mampu melakukan tugas-tugas tersebut saja. Lalu, mengapa ini penting? Mikroresi sering dianggap remeh, tetapi dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan mempengaruhi kinerja individu maupun tim. Jenis-jenis mikroresi yaitu yang pertama, frequent insult, komentar atau perilaku yang merendahkan kemampuan seseorang secara tidak langsung. Contohnya, kok kamu bisa sih kerja di sini, lulusan universitas mana, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada mikrovalidasi, itu menolak atau mengabaikan pengalaman seseorang. Contohnya, ah, kamu terlalu sensitif soal diskriminasi. Ya, mungkin banyak rekan-rekan sekalian yang merasakan hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mikroasumsi atau asumsi tentang seseorang berdasarkan stereotip. Yaitu contohnya menganggap seseorang perempuan tidak bisa memimpin tim teknik. Ya, biasanya itu adalah tindakan-tindakan patriarki yang sering terjadi di dalam dunia kerja. Lalu dampak mikroresi pada perilaku organisasi. Contohnya dampak individu yaitu menurunkan motivasi kerja, lalu meningkatkan stres dan kecemasan, lalu yang terakhir ada mengurangi rasa percaya diri. Lalu untuk dampak tim, menimbulkan konflik interpersonal, menghambat komunikasi dan kolaborasi. Lalu yang terakhir yaitu menurunkan kepercayaan antar anggota tim. Lalu untuk dampak yang terjadi dalam organisasi sendiri yaitu pertama meningkatkan tingkat turnover karyawan, lalu menciptakan budaya kerja yang tidak inklusif, lalu yang terakhir menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Contoh kasus nyata dalam studi kasus, sebuah perusahaan teknologi global menghadapi masalah turnover tinggi di kalangan minoritas etnis. Setelah dilakukan survei internal, ditemukan bahwa komentar-komentar bernada mikroresi dari rekan kerja menjadi alasan utama karyawan memilih untuk meninggalkan perusahaan. Hasil intervensi yang terdapat yaitu adalah pelatihan kesadaran mikroresi diterapkan. Uh, Lalu hasilnya yaitu turnover turun hingga 30% dalam 1 tahun dan kepuasan kerja meningkat. Solusi dan strategi. Mungkin teman-teman punya hal-hal yang dapat melalui kesadaran sendiri ya. Yang pertama itu pelatihan kesadaran migrasi, yaitu mengenai edukasi karyawan tentang dampak komentar atau tindakan yang terlihat kecil, lalu membangun budaya inklusif, yaitu mendorong keterbukaan dan dialog antar karyawan dan berbagai latar belakang. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan yang responsif. Pemimpin harus peka terhadap tanda-tanda migrasi dan mengambil tindakan yang tepat. Tidak banyak seseorang pemimpin yang mampu memimpin anggota-anggota dari rekan-rekan kerjanya ataupun anggota dalam satu tim. Bahkan ada pemimpin juga yang mementingkan kepentingan sendiri, bukan untuk mementingkan kepentingan dari tujuan bersama tim. Lalu juga ada sistem laporan yang aman, memberikan ruang bagi karyawan untuk melaporkan insiden tanpa takut adanya pembalasan. Karena ada beberapa kejadian sepertinya di dalam ruang kerja yaitu di mana seorang karyawan melaporkan kejadian insiden, tapi ada imbas kepada diri mereka sendiri seperti dikucilkan oleh rekan-rekan kerjanya. Kesimpulannya, kesimpulan berikutnya adalah fenomena yang sering tidak disadari namun berdampak besar pada perilaku organisasi. Dengan mengenali,
dan mengelola migrasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, inklusif, dan produktif. Dalam quotes kecil, saya dapat menyampaikan bahwa perubahan kecil dalam cara kita berbicara dan bertindak dapat menciptakan dampak besar di dunia kerja. Mungkin begitu penjelasan saya mengenai apa sih migrasi itu. Secara garis besarnya yaitu migrasi adalah dampak kecil yang diterima oleh karyawan dalam dunia kerja, seperti perlakuan-perlakuan yang diterima oleh karyawan tersebut karena hal-hal kecil yang terlihat tidak disengaja. Meskipun tidak disengaja pun itu adalah dampak dampak tersendiri terhadap para pekerja tersebut. Lalu juga mengapa ini penting? Mengapa ini penting? Karena ini terkait dengan kepuasan kinerja karyawan tersebut. Karena yang namanya seseorang yang bekerja itu mampu berpikir secara jernih, itu dapat meningkatkan secara kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Ya, seperti contoh-contoh yang tadi kita dapat lihat dan kita dapat dengarkan bahwa edukasi ini memang cukup penting dalam dunia pekerjaan karena tidak semuanya dapat mendalami atau mengertikan perasaan orang lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buka tuh zoomnya.